Anda sedang mendengarkan Fajri FM. Anda memasuki jendela akhirat. Pendengar yang beriman di mana saja Anda berada. Setelah kita membahas tentang dua di antara tanda-tanda kiamat besar, yakni kemunculan Al-Masih dan terjadinya Al-Malhamah Al-Kubra, atau terjadinya peperangan di akhir zaman, serta penaklukan Konstantinopel, dan adalah merupakan bagian dari tanda kiamat besar pula, maka di kesempatan kali ini, kita akan membicarakan tentang keluarnya Dajjal. Pendengar, dalam hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari dikabarkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Kiamat tidak tiba sehingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda." Lalu beliau menyebutkan asap, Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa putra Maryam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 pembenaman di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman menggiring manusia ke mahsyar mereka. Jadi benar, sebagaimana dikabarkan dalam hadis tadi, bahwa Dajjal adalah bagian dari tanda-tanda kiamat besar. Dajjal secara bahasa berarti penipu ulung dan pembual besar. Sedangkan secara istilah, dia adalah seorang laki-laki pembual yang mengaku bahwa dirinya adalah Rob yang keluar di akhir zaman. Adapun sebab makhluk itu keluar adalah karena satu amarah. Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Tidakkah kau tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia keluar hanyalah karena satu amarah yang ia rasakan." Diriwayatkan pula oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan perkara Dajjal pada suatu hari. Beliau merendahkan dan kadang mengeraskan suaranya hingga kami menyangka dia ada di pojok kebun kurma. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Selain Dajjal, lebih aku takutkan menimpa kalian. Karena jika Dajjal keluar dan aku masih ada di antara kalian, niscaya aku akan menjadi pelindung kalian. Jika dia keluar ketika aku telah tiada, maka setiap muslim akan menjadi pembela dirinya sendiri. Allah yang akan menjaminku membela setiap mukmin. Dia adalah seorang pemuda yang sangat keriting. Matanya tidak ada cahaya. Aku mengira dia mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barang siapa di antara kalian mendapatinya, bacalah awal surat Al-Kahfi. Dia akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak, berjalan ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba-hamba Allah, istiqomahlah." Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang beriman, Dajjal merupakan cobaan paling besar yang menimpa manusia di dunia. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada makhluk di muka bumi ini sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Dan tidak ada satu negeri pun di bumi ini kecuali akan didatangi dan dikuasai oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah." Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satu negeri pun kecuali akan didatangi atau dikuasai Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun di negeri tersebut
kecuali ada malaikat yang menjaganya. Kemudian Dajjal datang ke suatu daerah di luar Madinah yang tanahnya bergaram. Bergoyanglah Madinah 3 kali. Allah keluarkan dengan sebabnya semua orang kafir dan juga munafik dari Madinah. Hadis riwayat Muslim. Adapun di antara negeri yang tidak didatangi atau tidak dikuasai Dajjal adalah Baitul Maqdis dan Bukit Tursina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia akan tinggal selama 40 hari mendatangi semua tempat, kecuali tempat masjid, Masjidil Haram, Masjid Madinah, Bukit Tursina atau Palestina, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar, sehingga salah satu permohonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah di dalam sholatnya adalah perlindungan darinya. Dari Aisyah bahwa Rasulullah berdoa di dalam sholat, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Rasulullah juga bersabda, tidak ada makhluk dengan fitnah terbesar sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat melebihi Dajjal. Di samping itu pendengar, Rasulullah memperingatkan umatnya dari fitnahnya. Bahkan hal yang sama dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku memperingatkanmu dari Dajjal. Tidak seorang nabi pun, kecuali dia memperingatkan kaumnya darinya. Demikian pula Nuh, dia memperingatkan umatnya darinya. Hadis muttafaq alaih. Adapun pendengar yang budiman, ciri-ciri Dajjal seperti yang dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam 2 kitab tersahih setelah kitabullah, yaitu Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim. Yaitu mata kanannya cacat, tertutup kulit tebal. Oleh karenanya, dia disebut dengan Al-Masih, yang berarti orang yang dihapus, yaitu matanya. Matanya seperti anggur terapung. Di antara keduanya tertulis kafir, yang bisa dibaca setiap mukmin atau orang yang membenci perbuatannya. Baik orang tersebut bisa membaca atau tidak. Dajjal berambut sangat keriting, kulitnya merah, berbadan tinggi besar, mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan bin Amr al-Khuzai. Mandul, tidak beranak. Dia keluar dari sebuah jalan di antara Syam dan Irak. Hidup di bumi selama 40 hari berbuat kerusakan. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan, dan 1 hari seperti seminggu, dan hari lain seperti hari-hari biasa. Kecepatannya seperti hujan diterpa angin kencang. Dia mendatangi suatu kaum, dia mengajak mereka, dan mereka beriman kepadanya dan menjawab ajakannya. Lalu dia menyuruh langit dan ia menurunkan hujan. Dia menyuruh bumi, maka ia menumbuhkan. Maka ternak-ternak mereka makmur, punuknya tinggi, susunya deras, dan perutnya kenyang. Sebaliknya, ketika Dajjal mengajak kaum yang lain, lalu mereka menolaknya, maka mereka ditimpa kesulitan hidup, harta mereka binasa, sehingga mereka tidak memiliki apapun. Dajjal pun berkata kepada tanah kosong, keluarkan harta yang ada di perutmu. Maka ia pun keluar mengikutinya, seperti lebah mengikuti ratunya. Dia mampu menghidupkan orang mati. Dia membelah seorang pemuda kuat menjadi 2 bagian. Kedua bagian tersebut dipisah sejauh lemparan anak panah. Lalu Dajjal memanggulnya, dan ia pun datang dengan wajah berseri dan tertawa. Pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, Al-Saban, sebanyak 70.000. Tidak ada negeri di bumi ini, kecuali Dajjal menginjak kaki padanya, kecuali Makkah dan Madinah.
karena di setiap lorong yang menuju kepada keduanya terdapat malaikat yang berbaris dan bersenjata. Setiap kali Dajjal hendak memasukinya, dia dihadang oleh malaikat dengan senjatanya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada suatu negeri kecuali ia disambangi Dajjal selain Mekkah dan Madinah. Tidak ada satu jalan dan jalan-jalan kedua kota tersebut kecuali padanya malaikat berbaris menjaganya." Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Pendengar yang beriman, meskipun kehadiran Dajjal di akhir zaman telah ditetapkan oleh Rasulullah, ciri-cirinya telah diperinci oleh beliau. Semua itu tercantum di dalam hadis-hadis beliau. Meskipun demikian, masih ada sebagian kalangan yang tidak mempercayainya. Katanya Dajjal hanyalah ilusi dan khayalan belaka. Apapun alasannya, hal itu berarti tidak mempercayai Muhammad sebagai Rasul. Atau ada sebagian kalangan yang mempercayai, akan tetapi mereka membelokkan maksud dan makna Dajjal kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan zahir hadis-hadis yang ada. Katanya Dajjal adalah sebuah kekuatan angkara murka yang menindas kaum muslimin, seperti Amerika atau Israel saat ini. Ia bukan orang. Nah, apapun alasan pendapat ini, ia adalah salah karena dalam hadis-hadis secara jelas disebutkan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengannya. Jadi ia sama dengan membelokkan leher dalil secara paksa ke arah yang tidak diinginkan oleh dalil itu sendiri. Namun terlepas dari itu semua, yang mesti diambil oleh seorang muslim dalam menghadapi Dajjal adalah memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala di setiap sholat sebelum salam. Hal ini dilakukan dan diperintahkan oleh Rasulullah. Logika sederhana saja. Jika Rasulullah memohon perlindungan kepada Allah darinya, menjauh dan menghindar dari Dajjal, hal ini karena Dajjal adalah fitnah terbesar dan cara mujarab menenangkannya adalah dengan cara jangan mendekatinya. Lalu bagaimana jika seorang muslim mendapatkannya? Maka hendaknya dia membaca beberapa ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagaimana Rasulullah bersabda, "Barang siapa dari kalian mendapatkannya, maka hendaknya dia membaca pembukaan surat Al-Kahfi atasnya." Hadis riwayat Muslim dari An-Nawas bin Sam'an. Hendaknya seorang mukmin tetap memegang teguh akidahnya yang lurus dan imannya yang kokoh agar tidak tertipu oleh Dajjal. Dari Hudzaifah berkata, Rasulullah bersabda, "Apabila Dajjal muncul, dia mempunyai air dan api. Adapun yang dilihat oleh orang-orang bahwa ia adalah api, maka ia justru air yang dingin. Adapun yang dilihat oleh orang-orang bahwa itu adalah air yang dingin, maka ia justru api yang membakar. Barang siapa dari kalian mendapatkan itu, maka hendaknya dia masuk ke dalam apa yang dilihatnya api, karena ia adalah air yang dingin." Dan pendengar yang beriman, kelak Dajjal akan mati di tangan Al-Masih, Isa putra Maryam. Hal itu dikabarkan dalam hadis Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, "Lalu Allah mengutus Isa putra Maryam. Dia mirip Urwah bin Mas'ud. Isa memburu Dajjal dan membinasakannya." Hadis riwayat Muslim. Nah, pendengar yang beriman, demikianlah pembahasan kita untuk kesempatan kali ini mengenai keluarnya Dajjal. Nantikan edisi Fitnah Dajjal berikutnya dalam Jendela Akhirat. Wallahu a'lam. Anda sedang mendengarkan Fajri FM. Anda memasuki Jendela Akhirat. Sungguh ujian Allah Ta'ala kepada manusia dengan makhluknya
yang bernama Al-Masih Ad-Dajjal adalah sebesar-besar ujian yang ditimpakannya kepada umat manusia yang beriman. Tidak ada ujian lain yang menyamainya, apalagi yang melebihinya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada suatu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Ad-Dajjal. Dan pendengar yang budiman, sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji terlebih dahulu oleh Allah Ta'ala dengan kemarau panjang selama 3 tahun. Pada tahun pertama, hujan akan kurang sebanyak 1/3 daripada biasanya. Pada tahun kedua, akan kurang 2/3 daripadanya. Dan pada tahun ketiga, hujan terus tidak turun. Umat manusia ketika itu akan dilanda kemarau. Di saat itulah, Dajjal akan muncul membawa ujian. Dalam satu riwayat, dikabarkan bahwa Dajjal akan memiliki bergunung roti, bergunung makanan, sedangkan orang-orang yang tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan. Dalam hal ini, sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Jadi apa yang dimakan oleh orang Islam pada hari itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih, dan bertahmid." Jadi, zikir-zikir itu menggantikan makanan. Dalam satu hadis lain riwayat Nu'aim bin Hammad dikabarkan pula, lalu Allah Ta'ala mengerahkan kepada Dajjal syaiton-syaiton yang ada di timur dan ada di barat, dan mereka pun datang berbondong-bondong ke hadapan Dajjal dan mengajukan kesediaan mereka untuk mengikuti apa saja perintahnya. Mereka berkata kepada Dajjal, "Gunakanlah kami untuk apa saja tujuanmu." Dajjal menjawab, "Ya, aku akan berbuat demikian." Maka pergilah kamu pada setiap manusia dan usahakanlah supaya mereka meyakini bahwa aku adalah Rabb mereka. Khabarkanlah kepada mereka bahwa aku telah membawa untuk mereka syurgaku dan nerakaku. Kemudian syaitan-syaitan itu pun bertebaranlah di muka bumi dan masuk ke rumah-rumah orang dengan bilangan yang sangat banyak. Lebih dari 100 syaitan untuk sebuah rumah. Syaitan-syaitan itu pun menjelma dalam bentuk ayah tuan rumah itu, dalam bentuk anaknya, saudara-saudaranya, hamba-hambanya, dan sahabat-sahabatnya. Mereka berkata kepada tuan rumah itu, "Wahai Fulan, apakah kamu mengenali kami?" Tuan rumah itu menjawab, "Iya, kami kenal kamu semua. Ini ayahku, ini ibuku, ini saudara perempuanku, ini saudara lelakiku." Tuan rumah itu berkata lagi, "Apa kabar kamu semua?" Mereka syaitan-syaitan menjawab, "Engkau apa kabar? Coba ceritakan kepada kami keadaan engkau." Tuan rumah itu pun berkata, "Sesungguhnya telah diberitakan kepada kami bahwa musuh Allah yang bernama Dajjal itu telah muncul, membuat kerusakan." Lalu mereka syaitan-syaitan menjawab, "Janganlah engkau terburu-buru berkata demikian. Janganlah engkau berkata demikian. Dajjal itu sebenarnya Rabbmu yang dapat membuat sesuatu keputusan terhadap nasibmu. Bersama dengannya ada syurga dan neraka, ada sungai-sungai dan ada banyak makanan. Sesungguhnya tiada makanan kecuali yang datang dari sisinya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah." Ketika itu tuan rumah tadi berkata, "Kamu semuanya pembohong. Kamu adalah syaitan-syaitan, dan Dajjal itu adalah pembohong besar." Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kami akan keadaan yang sebenarnya, dan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kami berhati-hati, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kami supaya menjaga anak-anak kami. Maka tiada kata percaya untuk kamu semua. Kamu adalah syaitan-syaitan,
Dajjal itu adalah musuh Allah Ta'ala. Dan sebentar lagi Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa bin Maryam untuk membunuhnya. Nah pendengar, kalau tuan rumah itu berkata demikian, akan surut dan akan diam, lalu mereka syaitan-syaitan segera pulang dengan tangan hampa dan kehinaan. Dikabarkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu beliau sallallahu alaihi wasallam banyak menyentuh masalah Dajjal. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya tidak ada fitnah atau kerusakan di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi yang terakhir, sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasi kamu. Seandainya dia datang dan aku masih ada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah sebagai pembela bagi kaum mukminin. Kalau dia datang sesudah kematianku, maka setiap orang menjaga dirinya, dan sebenarnya Allah Ta'ala akan menjaga orang-orang mukmin. Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Irak dan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat. Wahai hamba Allah, wahai manusia, tetapkanlah dirimu pada jalan yang lurus. Di sini akan saya terangkan kepada kamu ciri-ciri Dajjal yang belum diterangkan oleh nabi-nabi sebelumku kepada umatnya. Pada mulanya, nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah, tidak ada lagi nabi setelah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai Rabb. Ingatlah bahwa Rabb yang benar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya, sedangkan Allah Ta'ala tidak cacat, bahkan tidak sama dengan baharu. Dan juga di antara dua mata Dajjal tertulis Kaf, Fa, Ra, yang berarti kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. Di antara fitnah Dajjal itu juga, dia membawa syurga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya syurganya, sedangkan syurganya itu neraka, yakni panas. Barang siapa di antara kamu yang disiksanya dengan nerakanya, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah dia membaca awal surat Al-Kahfi. Maka nerakanya itu akan sejuk, sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi sejuk. Dan di antara tipu dayanya itu, juga dia berkata kepada orang Arab, seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengaku aku sebagai Rabbmu? Orang Arab itu akan berkata, tentu. Maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah atau ibunya, dengan rupa yang sama. Sifat-sifatnya juga sama, dan suaranya pun sama. Ibu bapaknya berkata kepadanya, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dialah Rabbmu. Juga merupakan tipu dayanya adalah dia menipu seseorang, yakni dengan dia membunuh, lalu membelah dua jasad orang yang dibunuhnya tadi. Setelah itu, dia katakan kepada banyak orang, lihatlah apa yang akan kulakukan terhadap hambaku ini. Sekarang akan kuhidupkan dia seperti semula. Dengan izin Allah, orang mati tadi hidup semula. Kemudian laknatullah alaih itu bertanya, siapa Rabbmu? Orang yang dia bunuh itu, yang kebetulan orang yang beriman menjawab, Rabbku adalah Allah, sedangkan engkau adalah musuh Allah. Orang itu lulus dalam ujian Allah, dan ia masuk orang yang paling tinggi derajatnya di surga kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali bersabda, di antara tipu daya juga
Dia perintahkan langit supaya menurunkan hujan, maka tiba-tiba hujan pun turun. Dia perintahkan pula bumi supaya mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, lantas tiba-tiba tumbuh. Dan termasuk ujian yang paling berat bagi manusia, Dajjal itu datang ke perkampungan orang-orang baik, dan mereka tidak mengakunya sebagai Rabb. Maka, disebabkan yang demikian itu, tanam-tanaman dan ternakan mereka tidak tumbuh. Lantas, Dajjal itu datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya, dan penduduk kampung itu mengakunya sebagai Rabb. Disebabkan yang demikian, hujan turun di tempat mereka, dan tanaman-tanaman mereka pun menjadi subur. Tidak ada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi Dajjal, kecuali Mekkah dan Madinah. Kedua kota itu tidak dapat ditembus oleh Dajjal karena dikawal oleh malaikat. Dia hanya berani menginjak pinggiran Mekkah dan Madinah. Namun demikian, ketika Dajjal datang ke pegunungan di luar kota Madinah, kota Madinah bergoncang seperti gempa bumi. Ketika itu, orang-orang munafik kepanasan seperti cacing dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah. Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Dajjal. Itulah yang dikatakan hari pembersihan kota Madinah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Dajjal muncul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan jahil tentang agama. Pada zaman Dajjal, ada 40 hari, yang mana satu hari terasa bagaikan setahun. Ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan. Ada satu hari yang terasa 1 minggu. Kemudian hari-hari berikutnya seperti biasa. Ada yang bertanya, Ya Rasulullah, tentang hari yang terasa 1 tahun itu, apakah boleh kami sholat 5 waktu juga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ukurlah berapa jarak sholat yang 5 waktu itu. Juga menurut riwayat, Dajjal itu nanti akan berkata, Akulah Rabb sekalian alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kamu bermaksud menahannya? Sambil ditahannya matahari itu, sehingga 1 hari lamanya menjadi 1 minggu atau 1 bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, Sekarang, apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan? Mereka semua menjawab, Iya, kami ingin. Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan 1 hari begitu cepat berjalan. Dan pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah mengarahkan kita agar berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan Al-Masih Ad-Dajjal tadi. Seperti yang diajarkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa sebelum salam setelah tahiyat terakhir. Doa itu adalah, Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada siksa api neraka Jahannam, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah dalam kehidupan dunia, dan fitnah setelah mati. Juga aku berlindung dengan Engkau dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Atau juga seperti dikabarkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Barang siapa yang hafal 10 ayat dari pertama surat Al-Kahfi, ia akan terpelihara dari godaan Dajjal. Dalam riwayat lain, hafal 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam, pembahasan kita dalam rubrik Jendela Akhirat edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.